Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Santri Klompen Channel. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini, kita akan mengulas sedikit rahasia huruf hijaiyah yang ke-14, yaitu huruf Shad. Huruf Shad merupakan huruf yang mulia dan menyimpan banyak rahasia. Hal ini terbukti bahwa Allah telah berfirman dalam surat Shad yang diawali menggunakan huruf Shad pula. Jika kita memperhatikan dan merenungi bentuk huruf Shad, maka kita akan menemukan sebuah huruf yang berbentuk elips yang berlobang, dan bersambung dengan mangkuk yang terbuka. Bentuk elips dengan lobang di tengahnya menandakan, bahwasanya dunia ini adalah penjara. Maksudnya penjara bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pancaran cahaya Tuhan. Dan simbol lobang di tengahnya adalah mengisyaratkan pancaran cahaya Tuhan yang masih terhijab. Manusia belum bisa merasakan pancaran Tuhan selama dia belum bisa memposisikan dunia sebagai penjara. Sedangkan bentuk mangkuk terbuka setelahnya, mengisyaratkan sebuah jurang kerugian. Artinya, bila seseorang terlena dengan gemerlapnya dunia, maka sama halnya ia terjerumus dalam jurang kerugian. Sebagaimana sabda Nabi dalam Sahih Muslim yang artinya, dunia adalah penjara bagi orang mukmin tapi surga bagi orang kafir. Namun, apabila manusia mampu menyibak hijab-hijab yang menghalanginya, maka simbol bentuk mangkok terbuka pada huruf Shad bisa mengisyaratkan sebagai wadah atau tempat bagi rahmat Tuhan. Pemirsa sekalian, adapun rahasia yang terkandung dalam huruf Shad adalah as-sofa, maksudnya adalah orang-orang yang berhati jernih. Di dalam diri manusia ada segumpal darah yang sangat berpotensi menentukan jati diri manusia itu sendiri. Dia adalah kolbu atau hati. Dengan hati manusia dapat menyingkap kebesaran ilahi, dapat mengenalnya dan berkomunikasi dengan Tuhan. Karena mata manusia tidak sanggup untuk melihatnya, telinga tidak kuasa mendengar bisikannya dan akal tidak berdaya untuk meraih wujud kebesarannya. Di dalam hati inilah pusat kebahagiaan seseorang, di hati ini pula sumber kesengsaraan. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Kamyaus Sa'adah menyatakan, tujuan perbaikan akhlak ialah membersihkan kalbu dari kotoran hawa nafsu dan amarah, hingga hati menjadi suci bersih bagaikan cermin yang dapat menerima nur cahaya Tuhan. Berikut ini adalah upaya untuk menjernihkan hati sebagaimana yang tersirat dalam huruf Shad. 1. Sobru atau sabar. 2. Sidku atau jujur. 3. Shaum atau puasa. 4. Sholat. Dengan keempat usaha di atas, insya Allah hati manusia akan menjadi jernih sejernih embun pagi yang belum terkotori oleh noda-noda dunia. Sungguh beruntung bagi siapapun yang mampu menata hatinya menjadi bening, jernih dan bersih. Orang yang bening hatinya maka akal pikirannya pun akan jauh lebih jernih. Kesehatan tubuh pun terpancar oleh kebersihan hati. Detak jantung menjadi terpelihara, tekanan darah terjaga, ketegangan otak berkurang, kondisi diri senantiasa diliputi ketenangan dan kedamaian. Orang yang mempunyai hati bersih, maka orang tersebut telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Sungguh luar biasa mulianya orang tersebut, tidak hanya mulia di dunia ini tapi juga mulia di akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih bersama dengan Santri Klompen Channel. Pemirsa, mari kita lanjutkan perjalanan tentang rahasia huruf hijaiyah yang ke-15, yaitu huruf Dot. Huruf Dot, bentuknya sekilas tampak sama persis dengan huruf Shad, namun yang membedakan keduanya adalah adanya titik yang berada di atas elips huruf Dot. Titik pada huruf Dot tersebut adalah simbol donain, yaitu sebuah kekhususan yang diberikan Allah untuk para kekasihnya. Karena Dot merupakan dia atau cahaya. Huruf Dot adalah gambaran manusia atau salik yang sudah sangat dekat, dan bahkan dia dapat merasakan cahaya Tuhan. Dalam kondisi ini, salik telah berada pada as-sofa, ad-dia, yang mana Allah akan memberikan titik keistimewaan berupa donain. Donain merupakan karunia yang luar biasa dengan tanda-tanda samawi, yang diharumkan oleh wewangian kasih dan keridoan ilahi. Donain juga bisa diartikan dengan hal atau akwal, maksudnya adalah keadaan atau kondisi spiritual yang dimiliki seorang salik. Ibnu Arabi menyebutkan, bahwa akwal adalah setiap sifat yang dimiliki seorang salik pada waktu tertentu dan tidak pada waktu yang lain, misalnya seperti sakar atau kemabukan spiritual, fana, atau hilangnya keakuan yang lenyap oleh kebesaran dan keagungan Tuhan. Pemirsa, berikut adalah macam-macam donain atau akwal, yaitu 1.
Muraqabah. Menurut Al-Qushairi, muraqabah adalah keadaan mawas diri, selalu ingat dan taat kepada Allah, kesadaran sang hamba bahwa Allah senantiasa melihat dirinya dalam segala kondisi. 2. Qurb. Menurut Al-Sarraj, qurb adalah penyaksian sang hamba dengan hatinya tentang kedekatan kepada Allah, secara kontinu baik dalam keramaian maupun di kala sendiri. 3. Mahabbah atau cinta. Cinta menurut ahli sufi, adalah mengabdikan diri kepada yang dicintainya, sikap menyukai kepada apa yang disenangi dan apa-apa yang datang dari yang dikasihinya. 4. Khauf atau takut. Menurut Ibnu Qayyim, khauf adalah perasaan bersalah dan takut yang muncul dalam setiap tarikan nafas. Dengan perasaan ini, sang sufi akan berusaha agar sikap dan perilakunya tidak menyimpang dari kehendak Allah. 5. Rojak atau harapan. Menurut Al-Qushairi, harapan adalah kedekatan hati kepada kemurahan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Syauq atau rindu. Menurut Abu Usman, siapa yang cinta kepada Allah, dia akan merindu untuk bertemu dengan Allah. Rindu ingin bertemu, hasrat bergelora ingin bersama, di setiap detak jantung, denyutan kolbu, setiap desahan nafas hanya rindu kepada Allah, itulah yang dinamakan syauq. 7. Uns atau keakraban. Menurut Abu Sa'id Al-Khudri, uns adalah perbincangan ruh dengan sang kholik pada kondisi yang sangat dekat. 8. Tumaninah atau tenang. Secara literatur, tumaninah berarti tenang tentram, tidak ada perasaan khawatir atau was-was yang mengganggu perasaan dan pikiran. 9. Musyahadah. Dalam ilmu tasawuf, musyahadah berarti melihat Tuhan dengan mata hati, tanpa keraguan sedikit pun bagaikan melihat Tuhan dengan mata kepala. 10. Yakin. Secara literasi, yakin adalah perasaan mantapnya pengetahuan yang diperoleh dari pertemuan secara langsung. Yakin adalah kepercayaan yang kokoh tak tergoyahkan tentang kebenaran pengetahuan yang dimiliki, karena menyaksikannya yang kuat dengan segenap jiwanya. Demikianlah pemirsa, sedikit ulasan rahasia huruf hijaiyah yang dapat kami sajikan. Kebenaran dan kesempurnaan adalah milik Allah semata. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.